Halo Aquarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita general readingnya. Kita baca energimu untuk setelah 15 Maret nanti. Ada pencapaianmu tak kaleng-kaleng ya. Pencapaian kamu gak kaleng-kaleng di setelah 15 Maret nanti. Pencapaianmu gak kaleng-kaleng loh. Nih, tuh ada Justice, ada Queen of Wands ya, dan ini ada di bottom of the deck ada Knight of Cups ya. Mohon perhatian bahwa inilah pembacaan umum, energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa tidak ya, disesuaikan dengan energi kalian masing-masing. Kalau ingin dibacakan secara energi pribadi, silakan kontak saya ya, di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas atau di bawah layar video ini ya. Tanya-tanya dulu harganya, price listnya, karena personal reading itu berbiaya. Mau pembersihan energi, buka aura rezeki, aura jodoh, atau masalah apapun yang membelenggu hati kalian, silakan dikonsultasikan dulu baru kita tentukan apakah perlu pembersihan energi atau tidak gitu ya. Oke, ini new beginnings ya di bottom of the decknya. Terus dari Romance Angels, pencapaianmu gak kaleng-kaleng ya di setelah 15 Maret nanti. Oke, ini ada give your relationship a change ya di bottom of the deck. Oke, dari Love Oracle, abundance ya, cocok tuh dengan judulnya. The Grim Reaper ya, Reaper. Ini ada soulmate ya di bottom of the decknya. Terus kita minta bantuan dari kartu mungil melalui ke toples ajaib ini ya. Acak-acak dulu, lalu kita pilih salah satu. Ada 4 kartu, 4 jenis kartu ya. Kamu sudah kokoh. Wah, pantas ini ada Queen of Wands ya. Yang kedua, apa ini? Kemandirian, kemakmuran, kehalusan. Wih, asik. Cocok, independen. Terus blue card. Kita pilih acak-acakan. Acak-acak lalu kita pilih salah satunya tanpa melihat. Nah, ini November, air mata. Wah, kamu di bulan November kemarin penuh air mata ya, atau sebelum November, sesudah November, bulan-bulan sebelum November atau bulan setelah November, kamu penuh air mata ya. Pantas sekarang kamu jadi kokoh, pantas kamu jadi pribadi yang mandiri. Ini apa nih? Mobil baru, rumah baru. Wow, amin. Mobil baru guys, rumah baru lagi. 1, 2, 3. Oke, ini ada apa ini? Memasuki fase baru, bangkit kembali, mengubah pikiran. Nah, ini ternyata kamu masuk fase baru ya, cocok dengan ini. Dari the bottom of the deck, dari Oracle of the Fires ini ada new beginnings ya. Kamu memasuki fase baru ya, dan energi kamu bangkit kembali ya, mengubah pikiran ya. Kamu kayak mulai mengubah pola pikir gitu ya. Bagus, sudah nggak buntu lagi ya berarti. Terus memperhatikan, memfokuskan, mengintai ya. Ada yang memperhatikan kamu, ada yang memfokuskan
dirinya ke kamu ya. Mungkin kalau memfokuskan dirinya ke kamu ini mungkin cinta, soal cinta ya, masuk ke cinta. Terus kalau memperhatikan kamu mungkin orang-orang sekitar, orang teman-teman, atau ya ada yang mengintai ya, ini ada mengintai ya, mereka ya ada yang kepo lah sama kamu karena melihat perkembangan kamu kali ya, perubahan kali gitu. Kekuatan kamu saat kau sudah punya power kali ya. Makanya mereka tuh mengintai, memperhatikan ya gitu. Butuh waktu, pada waktunya, siklus, saatnya, kemajuan tentang waktu. Nah ini ya, apa ya, mungkin kamu butuh waktu ya, atau kamu harus menunggu gitu ya. Mungkin segalanya tuh sudah waktunya gitu ya, sudah saatnya gitu kamu masuk ke siklus kemajuan ya. Ini hanya tentang waktu ya. Mungkin kamu kemarin bersedih, ternyata itu hanya soal waktu aja. Kamu rugi, kamu kecewa, kamu gagal, ini tentang waktu aja. Dan saatnya, kini saatnya kamu masuk ke siklus kemajuan, kesuksesan ya. Tuh. Terus di sini kita lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya lihat pencapaianmu gak kaleng-kaleng. Kenapa? Karena sini kamu mendapatkan kedudukan yang sangat kuat, posisi yang sangat kuat. Apapun jenis karir kamu itu ya, kamu bergerak di bidang apapun kedudukan kamu, apapun jenis usaha kamu, jenis pekerjaan kamu sudah kuat, kamu sudah menduduki posisi yang kuat di sini. Nggak kaleng-kaleng ini ya posisi kamu. Ya, karir kamu ini sudah nggak kaleng-kaleng lagi posisinya gitu ya. Levelnya udah nggak kaleng-kaleng gitu. Amin. Keadilan berpihak kepadamu nih. Jadi hal-hal yang tidak kamu dapatin kemarin ini air mata. Ya, air mata yang mengalir, nggak sia-sia karena ada keadilan berpihak kepada kamu. Ya, ini dia masuk di sini ya. Kekokohan posisi kamu sudah kokoh gitu. Jadi secara karir kamu udah kokoh, kamu udah kuat dong. Secara pribadi juga kuat. Ini juga kemandirian, kemakmuran, dan kehalusan. Jadi kamu memang terlihat tegas, memang terlihat memang terlihat tega juga. Ya karena ya gitu, pemimpin ya harus gitu kan. Tapi teganya nggak tega-tega amat karena masih ada sikap halusmu, lemah lembutmu, kasih sayangmu ya gitu. Masih ada baik-baiknya gitu ya, yang wajar aja gitu. Kayak kamu seimbang lah ya, kamu masuk ke tahap kemandirian dan kemakmuran ya. Ini cocok masuk di sini nih. Ini keadilan berpihak kepada kamu karena di bulan November kemarin atau sebelum November kamu penuh dengan air mata. Jadi itu sebabnya kamu diberikan keadilan mengenai kesuksesan kamu ini gitu ya. Di sini ini juga ada mobil baru ya. Keinginan kamu tentang apa itu, kendaraan ke, tempat tinggal ke ya, kamu bisa membelinya. Bahkan bisa membeli mobil, bisa membeli rumah, beberapa dari kalian ya. Jadi kerja keras kamu gak sia-sia dong, say. Terus ini ada celebration ya. Ya, ini tentang kesuksesan, kerjasama yang sukses akhirnya. Perayaan ya, atau pertunangan gitu. Ada beberapa dari kalian itu pesawat ya. Maaf ya, itu pesawat. Karena kita di Bandara Babula Ternate ya, di samping Bandara Babula Ternate. Jadi sering ada suara-suara gitu. Ini, jadi kamu akan merayakan kemenanganmu, keberhasilanmu, bahkan ada perayaan untuk pertunangan atau pernikahan. Akhirnya perjuanganmu nggak sia-sia dalam hal cinta juga gitu. Selain pekerjaan, ada kerjasama yang baik, kesuksesan ya, keberhasilan juga dalam cinta ya. Kamu berhasil mendapatkan dia, kamu berhasil bersatu dengan dia, kamu berhasil berbahagia gitu ya. Nah ini celebration kalau di rumah tangga ya. Tunggu, di kalian yang mencari cinta, saya lihat ada
pertemuan dengan seseorang yang emang benar-benar serius sama kamu ya. Dan kalau kamu sudah berpacaran, saya lihat ada penyatuan, energi penyatuan atau pertunangan atau pernikahan. Untuk kalian yang sudah menikah, kalian akan terhubung lebih erat gitu ya, koneksi batin, koneksi hati ya, kontak batin yang lebih kuat. Jadi apa ya, lebih nyambung ya, energi kalian lebih menyatu. Jadi yang tadinya break akan bersatu kembali ya, hubungan kalian yang lagi penuh luka ya dipulihkan ya, lagi hancur-hancuran ya disatukan kembali gitu ya. Hubungan kalian makin erat aja, makin harmonis aja, makin romantis aja gitu. Terus sini ada believe in magic ya, jadi percayalah pada keajaiban. Kenapa kemarin kamu duka banget, sekarang kamu happy banget ya, itulah keajaiban ya. Maka percayalah pada keajaiban ya. Kamu akan ngerasa di posisi yang wow, ini udah ajaib, luar biasa banget pencapaian gue, kok luar biasa banget gitu, ini ajaib banget gitu. Karena emang keajaiban itu tercipta dari perjuangan kamu di masa lalu ya, kesabaran, ketangguhan ya, kamu yang gigih tanpa menyerah ya, walaupun penuh air mata perjuangan kamu itu ya, pantas kamu dapatkan keajaiban ini gitu ya. Terus di sini seseorang di luar sana yang kamu rindukan, dia ternyata merindukan kamu juga. Ada energi kerinduan ya. Berapa kalian yang jomblo, kalian akan berjodoh dengan orang jauh ya. Kalian akan berkomunikasi ya. Mungkin pertemuan kalian atau perkenalan kalian melalui komunikasi jarak jauh dulu gitu, diawali dari jarak jauh dulu ya. Berapa dari kalian yang sudah berpacaran, ternyata selain kau rindu dia ya, dia rindu kamu juga gitu, dia juga mikirin kamu gitu ya. Ada kerinduan yang mendalam dari jauh sana, yang jauh di mata, dekat di hati. Ini kekuatan cinta LDR. Atau kalian lagi berjauhan saat ini, atau ada lagi jeda, lagi ada masalah ya, ternyata kalian merasakan hal yang sama gitu, terkoneksi ya. Terus ada ikatan batin gitu. Terus ini saya lihat dia akan berusaha untuk melindungi kamu, menjaga cinta kalian agar tetap abadi gitu ya, untuk yang sudah menikah. Ini ya, seseorang yang apa ya, sudah bersalah, sudah membuat kamu luka ya, kini dia bergairah kembali kepada kamu. Dia ingin kembali minta balik lagi gitu, minta rekonsiliasi ya, minta rujuk, minta balik lagi, minta diberikan kesempatan kedua gitu ya. Beberapa dari kalian yang jomblo itu, kalian akan terkoneksi dengan orang-orang yang di masa lalu pernah kalian kenal ya, di masa lalu. Jodoh kalian tuh dari masa lalu, beberapa sih, tapi beberapa dari kalian akan terkoneksi dengan orang-orang yang sudah kalian kenal, dan ini akan terjadi hubungan yang serius gitu. Ini ada abundance ya, saya lihat emang ada energi keberlimpahan rezeki ya, kesuksesan, keberlimpahan rezeki. Kamu akan dapat rezeki nomplok nih nantinya, insya Allah. Kamu akan merayakan itu dalam kebahagiaan bersama keluarga, bersama pasangan gitu ya, gitu. Terus di sini The Grim Reaper. Berapa dari kalian ini ada yang ngirim-ngirim magic ya sama kamu ya. Ini akan ada keajaiban yang ya, mungkin kalau kalian ngerasa ada seseorang yang toksik, hubungan toksik, atau seseorang yang sirik sama kamu, coba dibersihkan energinya ya. Karena ini makanya di sini dibilang believe in magic ya, percaya pada hal-hal gaib ya. Berarti kita tidak bisa menolak bahwa hal-hal magic itu ada gitu. Jadi coba dibersihkan energi kalian agar ditutuplah, dilindungilah ya, kayak jangan berikan kesempatan untuk energi-energi black magic itu masuk ke diri kamu lagi ya, karena kamu harus bertransformasi. Bagi kamu yang sudah membersihkan energi negatif, itu akan tertransformasi ya, dengan sendirinya akan tertransformasi. Nanti ada perlindungan dari alam semesta serta para leluhur dan para malaikat penjaga kita ya gitu. Ini karena ada transformasi ya, dan ini akan ada perubahan besar-besaran dalam hidup kamu gitu. Ini tentang soulmate ya. Beberapa dari kalian memang berjodoh dengan orang yang kalian tanyakan. Jika kalian bertanya bahwa apakah orang yang saya dealing sekarang akan berjodoh, ini jawabannya iya ya, ini soulmate, kalian berjodoh ya. Apakah dia akan kembali
rujuk lagi sama saya, ya karena ini ada soulmate, kalian sudah jodoh ya. Ini ada give you relationship a chance, meminta diberikan kesempatan kedua, dan ini ada energi meminta maaf atau menawarkan hubungan ya. Jadi kalian yang jomblo akan ditawari hubungan, menjalin hubungan baru, atau ada energi minta maaf, energi rujuk, dan energi lamaran. Amin. Asik. Aquarius kok dilawan. Nggak kaleng-kaleng ini pencapaiannya, bukan hanya dalam karir, cinta juga, uang juga ya, rezeki gitu. Terus kita cek, ini ada pesan semesta. Pesan semesta yang berhubungan dengan pencapaianmu yang tidak kaleng-kaleng ini. Pesan semesta yang berhubungan dengan pencapaianmu yang tidak kaleng-kaleng ini. Kemewahan sejati itu ternyata ada di pikiranmu, letaknya tepat di pola pikirmu. Ternyata kamu bakal hidup mewah ya, dan sejatinya kemewahan yang kau dapatin itu ternyata berasal dari pikiranmu, pola pikirmu sendiri. Jadi ya, rubah mindset, rubah pola pikir ya. Jika kau ingin hidup mewah, berpikirlah yang mewah-mewah saja. Artinya ya, afirmasikan hal-hal positif, hal-hal yang besar ya. Jangan terlalu berpikir kecil, berpikir itu yang besar-besar, yang positif, yang besar-besar, supaya kita dapatin, kita capai juga yang besar-besar. Karena ini ada belief in magic, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Kita bisa menciptakan hal-hal ajaib, kita bisa mewujudkan hal-hal yang ajaib itu menjadi nyata gitu, aneh tapi nyata. Karena ya itu, keajaiban tuh memang ada gitu ya. Sudah saatnya kau dilindungi. Jika ada yang ingin menjatuhkanmu, maka mereka lah yang akan rapuh. Nah ini, kamu di dalam dirimu ada keajaibannya. Jadi orang-orang yang ini cocok sama The Grim Reaper tadi ya. Nih, sudah saatnya kamu dilindungi ya. Jadi kalau ada yang pingin magicin kamu, mereka tuh yang akan rapuh. Kalau kamu yang merasa perlu untuk pembersihan dan penguatan diri secara energi ya, bersihkan dulu aura negatif kamu, lalu pagari diri supaya kalau mereka nyerang lagi ya mereka yang sendiri yang akan rapuh ya. Kalau butuh bantuan silakan kontak saya. Oke, di sini ada bersihkan auramu, energi negatif yang dikirim melalui angin telah menguasai sehingga kamu penuh masalah dan hubunganmu kacau dan tak nyambung. Nah ini untuk kalian ya, yang selalu nggak nyambung sama pasangan, nggak nyambung sama orang lain, sering bercekcokan ya, atau kamu ngerasa buntu, sering lupa, sering rezeki kamu sering tersendat-sendat. Ayo bersihkan aura kamu ya, buang energi negatif dalam diri itu ya, karena ini ada energi-energi yang gak baik yang dikirimkan melalui angin yang menguasai kamu, sehingga hubungan kamu tuh gak nyambung ya, penuh masalah ya kacau, sering kacau. Nah itu bersihkan aura ya, aura kamu yang membuat pasanganmu muak gitu, enggak srek gitu sama kamu ya, atau orang-orang di sekitar kamu nggak senang sama kamu karena aura negatif kamu itu berasal dari mana? Dari energi-energi magic yang ditujukan kepada kamu. Oke, terus ada lagi pesan semesta. Karena nanti kalau kamu sudah dibersihkan dari energi negatif itu, maka pencapaianmu makin gak kaleng-kaleng ya, insya Allah, amin. Oke, kita pilih salah satu, salah dua, salah tiga. Ini orang yang menganggapmu sepele, ternyata diam-diam mengamatimu dari jauh. Oh, cocok. Ini tadi ada yang memantau kamu ya, ini memperhatikanmu, memfokuskan dan mengintai ya.
Ini cocok sama ini ya. Orang-orang yang menganggapmu sepele, oh ternyata mereka ini nih yang ngintai-ngintai kamu, mantau-mantau kamu ya. Orang-orang yang menganggapmu sepele ternyata diam-diam mengamatimu dari jauh. Alih-alih mencari tahu kelemahan dirimu, lama-lama jadi segan padamu. Bahkan ada yang mencoba mendistrak kamu, tapi mereka sendiri yang konflik batin, karena kamu sama sekali tak terpengaruh. Nah ini untuk kalian yang sudah magar diri, udah bersihkan diri dan udah magar diri ya, itu nggak akan terpengaruh dengan distraksi orang lain atau energi-energi negatif yang dikirimkan kepada kamu. Terus keimananmu telah menarik perhatian semesta. Kamu layak diapresiasi karena telah berhasil membayar karma leluhur. Kini apapun yang kamu inginkan akan segera dikabulkan. Amin. Kamu didukung ya oleh para leluhur dan alam semesta ini karena berdasarkan keimananmu ya. Keimanan kamu yang kau tingkatkan itu telah menarik perhatian semesta loh, say. Terus kamu layak diapresiasi ya karena telah berhasil membayar karma leluhur. Amin. Pantas tadi ada leluhur yang menjaga kamu ya. Terus kini apapun yang kamu inginkan akan segera dikabulkan. Jadi mintalah ya, karena doa-doa kamu itu akan dikabulkan ya. Ini buanglah kebiasaan berpikir berulang tentang hal-hal yang sudah lewat atau sudah berlalu. Kita harus punya rencana, kita harus realisasikan apapun yang menjadi harapan dan impian. Hanya dengan begitulah kita akan sukses. Nah ini. Jadi untuk kamu yang berpikir di tempat atau berpikir yang selalu ngungkit-ngungkit masa lalu atau masih membawa trauma atau udah putus asa karena lelah berjuang ya, karena gue udah berjuang loh tapi terus-terusan ada aja gagal. Jadi sekarang udah pasrah aja deh sama hidup. Udah lama kamu stagnan ini, kamu nggak mau berusaha lagi, berjuang lagi, kamu udah nggak mau ya karena sudah banyak kegagalan yang kau alami ya. Jadi kayak beberapa dari kalian ini kayak sudah nggak mau berusaha lagi gitu. Udah deh, udah kecewa, jalanin aja udah apa padanya. Padahal dulunya kamu itu sangat kreatif, sangat inovatif, kamu itu ya cerdas loh. Kenapa sekarang kamu jadi gini gitu ya. Nah ini ya, disarankan oleh semesta, dipesankan oleh semesta, buang kebiasaan berpikir berulang-ulang tentang hal-hal yang sudah lewat gitu. Udahlah, yang sudah lewat ya sudah, karena kita tuh akan masuk ke fase-fase baru. Mau nggak mau tetap kita masuk ke fase-fase baru kehidupan ini. Kamu mau nggak mau, tapi kamu kan berhasil lolos dari tahun demi tahun kan. Kamu dulunya pernah putus asa di tahun berapa? Sekarang kamu udah sampai di tahun ini. Mau nggak mau kamu harus sampai di tahun ini. Nah, begitu juga dengan fase kehidupan gitu. Ya, fase dimana kita sedang terpuruk, fase dimana kita gagal berkali-kali itu akan selesai. Karena kita harus masuk ke fase baru lagi. Jadi kita harus tetap bangkit terus gitu. Ya, sampai kepada titik yang menjadi harapan kita tadi. Jangan berhenti bergerak, jangan berhenti bertindak, jangan berhenti berjuang, jangan berhenti bekerja keras terus gitu ya. Jangan berhenti berharap gitu. Ya, positive thinking aja ya. Dan tetaplah kreatif, seperti ya gunakan kecerdasan kamu itu. Ya, intelektualitas kamu, bakat kamu itu berbakat, kamu itu punya potensi untuk sukses ya. Kamu punya keahlian, kamu punya bakat dalam diri ya. Setiap orang itu diberikan keahlian tersendiri ya, cuman tinggal dia aja yang memupuknya gimana, memanfaatinnya gimana gitu. Cuman memang ada tantangan dan rintangan. Nah itu memang ujian gitu, sampai mana gitu, sikokoh apa diri kita gitu, baru kita layak mendapatkan kesuksesan itu gitu. Karena orang-orang sukses itu sudah teruji mentalnya gitu ya gitu. Kita harus punya rencana. Jadi kamu harus punya rencana lagi, susun rencana baru ya. Jangan mati di situ ya. Mati dalam artian stagnan gitu. Jangan merajuk sama semesta, jangan merajuk sama Tuhan. Bangkit ya. Ya buatlah, susun rencana baru ya. Kita harus realisasikan apapun yang menjadi harapan dan impian kita tersebut ya.
karena hanya dengan begitulah kita akan sukses gitu. Jadi buat rencana baru lagi, plan-plan baru yang bikin kamu semangat, yang bikin kamu yang itu membangkitkan gairah kamu untuk melangkah lagi, bertindak lagi gitu. Apapun passionmu ya, lakukan, gunakan, manfaatin ide-ide kreatif itu dan lakukan gitu ya, karena kamu layak sukses nih ya, bahkan sukses besar malah ya, insyaallah, amin. Aquarius kok dilawan, semangat dong ya, kamu itu energi kamu tuh cepat terpulihkan loh Aquarius ya, gampang pulih, jadi jangan stagnan ya, jangan terpengaruh sama energi-energi negatif ya. Kamu itu bukan kaleng-kaleng ada darah-darah birunya juga, jadi jangan pasrah. Ini tidak ada salahnya mendapatkan banyak pendidikan. Nah, ini kata bijak ya, yang merupakan pesan semesta padamu, bahwa tidak ada salahnya mendapatkan banyak pendidikan. Jadi tidak ada salahnya kita belajar lagi, kita belajar, diajarin mau, diajarin dengarkan, dituntun mau gitu, tunduk gitu, ikuti gitu ya. Bila perlu kita belajar dan terus belajar, hidup ini adalah belajar. Jadi kenapa berpikir bahwa saya sudah S1, S2, ilmu itu tanpa batas ya, tidak ada batasan ya, tidak ada ahli di atas ahli. Jadi kita harus lebih bisa ya, setidaknya ahli dalam beberapa bidang, walaupun gak sempurna, tetapi lebih banyak pendidikan, lebih banyak ilmu yang kita serap itu lebih baik gitu ya, akan mendukung pola pikir kita gitu, memperluas wawasan kita kan. Nah, jadi segala tindak tanduk kita juga pun tindak tanduk yang cerdas gitu. Oke, di sini makin banyak berkeringat ya, makin banyak berkeringat dan latihan, makin sedikit berdarah dalam pertempuran. Nah, itu cocok sama ini ya. Jadi makin banyak berkeringat dan latihan, maka makin sedikit berdarah dalam pertempuran. Artinya berarti ya kita banyak latihan ya, berdarah, berkeringat ya, kita bekerja keras ya, kita bekerja keras ya sampai ya di titik paling terlelah ya, nantinya ya dari hasil kita yang sudah pribadi mental kita yang sudah teruji ya, pengalaman kita ya, pemahaman kita dan pengalaman kita itu ya, nantinya ketika kita menghadapi pertempuran alias tantangan baru ya, pesawat, alias kita berhadapan dengan tantangan baru ketika kita sudah di atas sana, di posisi atas, kita udah sukses nanti. Kita kan sudah teruji nih dengan banyak keringat yang bercucuran ya, banyak latihan-latihan ya, latihan-latihan kita kemarin itu akan berfungsi ketika kita sudah berada di atas dan kita menghadapi tantangan-tantangan besar. Kita berperang dengan tantangan-tantangan baru itu ya, kita sudah punya mental yang kuat, kita sudah punya ilmu yang luas gitu. Jadi kita bisa punya strategi juga yang jitu-jitu gitu untuk menghadapi pertempuran dalam tantangan di depan sana gitu ya. Jadi kalau kamu ditempa oleh ujian-ujian atau tantangan dan rintangan dalam masa perjuangan kamu ya, itu adalah latihan gitu ya, itu adalah latihan mental, latihan kecerdasan ya, pola pikir, pemahaman, penambahan ilmu gitu. Jadi kita lebih mudeng gitu menghadapi orang-orang yang kurang latihan, malas mencoba ya, cepat putus asa. Itu mereka membuang-buang waktu dan membuang-buang ilmu yang sebenarnya sudah diberikan kepadanya. Ilmu mahal itu adalah pengalaman, ilmu mahal itu adalah kegagalan gitu ya. Kalau kita terus bangkit ya itu akan mahal, kita akan jadi orang yang mahal gitu.
kita punya nilai gitu nantinya ya. Hari-hari yang paling sia-sia adalah hari tanpa tawa. Jadi tertawalah sayang ya, apapun, asal jangan ketawa sendiri atau jangan ketawain orang. Ya, hari-hari ini adalah kata kiasan ya. Hari-hari yang paling sia-sia adalah hari tanpa tawa. Jadi tersenyumlah, tertawalah sebelum ketawa itu dilarang. Jangan terlalu banyak diam, jangan terlalu pasif, jangan terlalu menutup diri, atau jangan terlalu kaku juga, jangan terlalu tegang, jangan terlalu beremosi. Cobalah santuy ya, hadapi hidup ini dengan sesekali tuh ya bercanda gitu ya. Dalam sehari tuh kita minimal sekali deh senyum gitu. Nggak mungkin kan dalam sehari kita nggak senyum. Parah banget ya. Jadi tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Walaupun apa yang kau hadapi itu menyakitkan, coba tersenyumlah. Lalu ingat yang lucu-lucu, lalu tertawa, karena itu tertawa itu membawa energi positif ya, memicu hormon kebahagiaan dalam diri, meningkatkan hormon kebahagiaan dalam diri. Oke? Tapi saya lihat kamu akan tertawa terbahak-bahak karena sangat bahagia dengan pencapaian kamu kali ini, karena emang pencapaian kamu kali ini tuh nggak kaleng-kaleng loh, say. Ini channel saya ya, tiga channel saya yang aktif sekarang ini adalah yang paling pertama itu yang sudah 6 tahun berdiri, yaitu Kim Hoki Tarot. Ini yang baru 2 atau 3 tahun ini adalah Hoki Tarot Cahaya, dan ini baru 1 tahun Hoki Tarot Spiritual. Itu nomor HP-nya, nomor WhatsApp-nya sama ya. Jadi kalau kalian mau konsultasi di 3 channel, kalian masuk ke 3 channel saya itu nomornya sama aja. Bagi yang minat silahkan ya. Untuk masalah-masalah pribadi nggak usah takut ya, karena udah hampir 1000 orang yang langganan saya yang sering konsul di sini, bolak-balik konsul gitu, udah bertahun-tahun soalnya. Udah 6 tahun tuh yang channel saya yang pertama. Jadi aman dan terpercaya ya, untuk kalau masalah pribadi kalian, si pribadi apapun aman sayang ya. Mau orang besar ke orang kecil ke orang penting ke, semua ada di sini rahasianya dan aman. Itu tanggung jawab saya ya, dunia wal akhirat. Jadi nggak usah takut soal masalah pribadi kalian akan gimana gitu, nggak usah. Oke, yang penting itu masalah kalian tersalurkan, kita bisa cari solusinya, dan kalian bisa plong, dan kalian bisa mendapatkan solusi ke depan ya, bisa melangkah ke kehidupan yang baru, yang lebih fresh, yang lebih luas gitu ya, lebih mudah, lebih ringan. Oke. Peki, ini inisial nama kamu atau orang yang kau fokuskan, inisial nama kota atau tempat tinggal dia atau tempat tinggal kamu ya. Peki W L Y S O G Z V H J U A D I F N E T M R B. Oke. Lalu ini tanggal lahir dan usia kamu atau orang yang kau fokuskan ya. Ini 52, 53, 33, 52, 53, 33, 60, 39, 26, 35, 32, 23, 16, 42, 58, 4, 35, 5, 27, 18, 20, 54, 31, 22, 11, 45, 37, 24, 25, 12, 28, 30, 14, 46, 50, 21, 55, 15, 19, 40. Oke. Dan zodiak yang terkoneksi dengan kalian. Zodiak yang terkoneksi dengan kalian yang resonate di sini: Pisces, Gemini, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aries,
Taurus, Cancer, dan Aquarius. Oke. Demikian pembacaan saya, jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Kali aja saudara, tetangga, atau pasangannya berzodiak yang sama dengan kamu, dan ini bisa diklaim energi positifnya untuk mereka juga ya. Membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri sendiri. Saya klaim energi positif kalian ke saya, semoga saya juga berlimpah dan mendapatkan pencapaian yang enggak kaleng-kaleng seperti kalian ya. Dan saya doakan semoga di tahun 2025 ini para Aquarius sedunia bakal menjadi miliarder bahkan triliuner. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.